عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, satu hal yang perlu kembali kita mengoreksinya, yaitu kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah
kita termasuk orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, atau pada diri kita masih ada keraguan serta kemunafikan di dalam beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang tidak ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mereka digelar sebagai as-shadiqin, atau yang lebih tinggi dengan gelar as-siddiqin. Mereka yang ingin memenuhi janji-janji mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Di antara kaum mukminin ada orang-orang yang mereka telah membenarkan apa yang mereka janjikan kepada Allah. Faminhum man qadha nahbahu. Maka di antara mereka ada orang-orang yang telah gugur. Wa minhum man yantazir. Di antara mereka masih ada orang-orang yang menunggu. Wa ma baddalu tabdila. Dan mereka sedikit pun tidak akan mau merubahnya. Liyajziyallahu as-shadiqina bisidqihim. Agar Allah Azza wa Jalla membalas orang-orang yang jujur keimanannya dengan kejujuran mereka. Wa yu'adzibal munafiqina insya'. Dan agar Allah menyiksa orang-orang yang munafik jika Allah berkehendak. Au yatuba alaihim, atau Allah Azza wa Jalla akan menerima taubat mereka. Innallaha kana ghafurar rahima. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kejujuran kita kepada Allah Azza wa Jalla sangat berperan di dalam meluruskan ucapan-ucapan kita, dalam meluruskan perbuatan-perbuatan kita, dan di dalam meluruskan keyakinan-keyakinan kita. Kalau kita tidak jujur, maka segala kedustaan itu akan membawa kita kepada keburukan-keburukan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wa inna sidqa yahdi ila birr. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wa inna birra yahdi ila jannah. Dan bahwasanya kebaikan itu mengajak kepada surga. Wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa. Dan seseorang ketika selalu berupaya untuk jujur sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang jujur dan benar. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan sungguhnya kedustaan itu membawa kepada kejelekan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sungguhnya kejelekan itu membawa kepada api neraka. Wa inna ar-rajula la yakdzibu. Dan sungguhnya seorang ketika dia berupaya untuk selalu dusta, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai-sampai dia nanti akan ditulis di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai seorang yang pendusta. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka seorang yang jujur kepada Allah Azza wa Jalla, kejujurannya akan membawa kepada albir. Albir yaitu kasratul khair,
banyaknya kebaikan yang dilimpahkan oleh Allah Azza wa Jalla, baik ucapannya, baik perbuatannya, dan baik pula keyakinannya. Maka kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kembali kita tinjau, harus selalu kita koreksi. Apakah kita masih jujur di dalam beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita selalu ingin meluruskan segala ucapan kita, segala perbuatan kita, segala tindak tanduk kita. Maka kita akan membaik hari demi hari, waktu demi waktu, dan bukan pula sebaliknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa kejujuran itu membawa kita kepada tingkat yang tertinggi. Walaupun barangkali kita tidak diberi kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakannya. Dalam hadis Sahal bin Hunayf yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'allahu syahadata bisidqin." Barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan jujur, dengan benar dari hatinya, ballaghallahu manazil asy-syuhada. Allah akan menyampaikannya kepada kedudukan orang-orang yang mati syahid. Wa in mata ala firashih, walaupun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Maka kejujuran ini yang sangat diinginkan dari seorang yang mukmin. Ketika seorang tidak jujur di dalam keimanannya, maka dia disebut dengan munafik. Dan kemunafikan itu ada dua. Imma kemunafikan yang besar, ketika kejujurannya kepada Allah adalah dusta, menampakkan iman, tetapi menyembunyikan kekafiran kepada Allah. Kemunafikan yang kecil ketika kejujurannya kepada Allah ternodai dengan perbuatan-perbuatan, dengan keyakinan-keyakinan, atau dengan ucapan-ucapan yang tidak menunjukkan bahwa dia jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membawa berkah. Berkah yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala perkara, baik dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita, di dalam keyakinan kita, di dalam muamalah kita. Kita butuh pada kejujuran. Kejujuran yang akan mendatangkan berkah dari Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang muttafaqun alaih, beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa." Dua orang yang saling jual beli adalah pihak-pihak yang bisa memilih selama keduanya belum berpisah. Fa'in sadaqa wa bayyana. Kalau keduanya jujur di dalam jual beli keduanya, dan keduanya mau menerangkan apa yang ada di dalam jual beli itu, burika lahuma fi bai'atihima, maka keduanya akan diberkahi di dalam jual beli keduanya. Wa in katama wa kadzaba, dan apabila keduanya menyembunyikan dan keduanya berdusta, mu'iqat barakatu bai'atihima, maka akan dihapuskan oleh Allah keberkahan daripada jual beli keduanya. Demikianlah kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari demi hari akan diuji oleh Allah. Waktu demi waktu akan dicoba oleh Allah, sehingga Allah akan mengetahui siapa orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan siapa orang-orang yang tidak benar keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan untuk mengucapkan kami beriman, padahal mereka tidak akan diuji oleh Allah?
fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan saya Allah akan mengetahui siapa di antara mereka orang-orang yang jujur keimanannya, dan siapa pula orang-orang yang dusta keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dari orang-orang yang jujur keimanannya dan memasukkan kita ke dalam surganya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 perkara yang perlu kita jaga agar kita termasuk dari orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal pertama yang perlu kita jaga yaitu al-mubadarah bil khairat. Hendaknya kita selalu bersegera di dalam kebaikan. Ini adalah ciri-ciri orang yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Sari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah kalian kepada keampunan daripada Rabb kalian. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Dan kepada surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Uhiddat lil muttaqin, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bersegera kepada amal kebaikan adalah ciri-ciri daripada orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam didatangi seseorang pada hari perang Uhud. Ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu aina ana? Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika saat ini aku terbunuh, maka di mana tempatku? Qala anta bil jannah. Beliau menjawab, engkau di dalam surga. Maka orang ini melemparkan semua kurma yang ada di tangannya. Faqatala hatta qutil. Maka dia berperang sampai dia terbunuh. Inilah orang yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasul. Tidak membuang-buang waktu untuk menyampaikan dan menyambut kebenaran yang dia ketahui, berjuang demi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita berlanggar-langgar daripada kebenaran, ini akan menyebabkan kita surut daripada kebenaran. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man arada an yahujja," barang siapa yang ingin haji, falyata'ajjal, maka hendaklah dia bersegera. Fa innahu qad yamrudul marid, karena sungguhnya bisa jadi akan datang kepadanya waktu untuk sakit. Au tadhillu rahilah, atau kendaraannya akan hilang. Au ta'ridul hajah, atau akan datang kebutuhan yang menghalanginya. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Al-Imam Ahmad dan Al-Hakim serta yang selain mereka. Maka bersegera kepada kebaikan adalah ciri-ciri orang yang beriman dan jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang kedua yaitu bersungguh-sungguh di dalam melakukan amal-amal kebaikan tersebut. Dia tidak melakukannya dengan kelemahan, tidak melakukannya dengan tanpa antusias. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah sering kita dengar, itu hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam
lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan pada masing-masingnya adalah baik. Ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah engkau atas perkara yang mendatangkan manfaat untukmu. Wasta'in billah, lalu minta tolong engkau kepada Allah. Wala ta'jim, dan janganlah engkau merasa lemah. Inilah orang yang benar keimanannya kepada Allah, yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Bahwasanya mukmin yang kuat apanya? Kuat keimanannya. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, yakni lemah keimanannya. Nah, kemudian perkara ketiga yang perlu dimiliki oleh seorang yang benar kejujurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya dia menjaga kesinambungannya di atas kebaikan. Tidaklah dia meninggalkan satu kebaikan yang telah pernah dia lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan." Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Kana yaqumul lail thumma taraka. Dahulu dia melaksanakan salatul lail, kemudian dia meninggalkan. Seorang yang jujur keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla, apabila dia sudah masuk di dalam satu kebaikan, maka dia tidak akan meninggalkannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang muttafaqun alaih, "Kana ahabbud dini ila Allah ma dawama alaihi sahibuh." Adalah agama yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu agama yang dilakukan oleh pelakunya secara terus-menerus dan dia tidak meninggalkannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin luput, tidak ingin kehilangan satu amal kebaikan yang beliau pernah melaksanakannya. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nama an salatihi min al-lail." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tertidur dari salatnya di malam hari, yusalliha min an-nahar sintai asyrata raka'ah, maka beliau akan melaksanakan salatnya di siang hari sebanyak 12 rakaat. Dan beliau alaihi salatu wassalam juga dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Man nama an hizbihi min al-lail aw an shay'in minhu faqarahu ma baina salati al-fajr wa salati adh-dhuhr kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail." Barang siapa yang tertidur dari sebahagian amalnya di malam hari atau sesuatu daripadanya, kemudian dia menggantinya apa yang ada di antara salat al-fajr dan salat adh-dhuhr, maka ditulis untuknya seolah-olah dia melaksanakannya di malam hari. Ini semua adalah ajaran Rasulullah SAW, di mana seorang hamba hendaknya tidak meninggalkan kebaikan yang pernah dilaksanakannya. Oleh karena itu, hendaknya seorang yang jujur keimanannya kepada Allah tidak meninggalkan kebaikan yang dia telah melakukannya sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Hendaknya engkau beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian itu. Demikianlah kejujuran seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita seperti apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau bersabda, "Khairukum
man qala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Rawahu Tirmidzi. Maka ini semua mengingatkan kita untuk menjaga kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama Allah memberikan kepada kita umur dan usia, dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui siapa di antara hambanya yang jujur keimanannya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Hadu bainal manasib wal aqsar. Sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamam salat wa la takhtalif. Aw la yuqalifu Allah baina qulubikum. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن
الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر.